Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Iksa, tentunya di channel Taksaka Bonsai, channel yang membagikan dokumentasi proses belajar, kegiatan-kegiatan dan kreasi saya dalam seni bonsai, sahabat ya. Oke, dalam kesempatan kali ini seperti biasa di awal saya doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Dan untuk usaha dan karya yang sahabat lakukan, pekerjaan semua diberikan kelancaran dan juga diberikan rezeki yang lancar berkah, sahabat ya. Di sini saya akan mengupdate ya untuk pertumbuhan legundi, sebuah bahan legundi yang terakhir ini saya setting on the rock, sahabat ya. Untuk di bagian perakaran masih saya bungkus atau saya tambahkan media ekstensi dengan karpet talang ini ya, untuk menutup di bagian karangnya ya. Jadi belum saya bongkar untuk hari ini. Untuk kali ini saya hanya akan melakukan seleksi ya, perawatan di bagian percabangan, karena saya rasa sudah ada beberapa percabangan yang sudah cukup besar ya. Jadi saya akan lakukan press terhadap percabangan-percabangan yang memang sudah cukup ya besarnya. Kemudian melakukan seleksi-seleksi karena di beberapa bagian ini ada beberapa titik tumbuh yang kurang sesuai, sahabat ya. Jadi simak videonya sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai. Selamat menyimak, salam satu hobi, sahabat. Baik sahabatku, kita mulai proses press ya terhadap percabangan selenting di bagian sini ya. Ini posisinya agak rebah, sahabat ya. Jadi untuk di bagian ini saya buat percabangan selenting ya, atau agak menjorok ke bagian bawah sini ya. Dan ini belum cukup untuk gerakannya ya. Saya ingin ada tekukan lagi di bagian ini ya, sahabat ya, agak ke bawah lagi. Jadi karena batang ini sudah terlalu besar ya, jadi saya akan press di sini untuk menumbuhkan titik tumbuh baru ya, titik tunas baru di bagian ini, untuk saya teruskan lagi di bagian bawah sini ya, sahabat ya. Nah, jadi untuk ancang-ancang pertumbuhan tunas yang saya harapkan itu ada di bagian sini ya, sahabat, sekitar sini. Saya akan press lebihkan sedikit ya di bagian ini ya. Mudah-mudahan nanti ada beberapa tunas yang tumbuh setelah saya press ini, sehingga ke depan kita bisa seleksi lagi ya. Kemungkinan saya harapkan ada karena ini sudah masuk ke tahapan ranting ya, saya akan seleksi minimal 2 atau 3 ya tunas yang tumbuh di sini nanti ke depan, sahabat ya. Oke, ini saya akan potong di bagian ini saja, sahabat ya. Sebenarnya ini cukup riskan untuk bahan legundi, sahabat, karena di bagian yang di sini tidak ada pertumbuhan tunas ya. Di sini ada satu tunas tapi letaknya di ketiak atau tekukan dalam dari percabangan ini ya. Jadi ini kita buang saja. Semoga nanti ini bisa tumbuh ya, tunas-tunas di bagian ini ya. Nah, selanjutnya saya potong atau press di bagian yang anak cabang yang agak di atas ini ya. Ini untuk mengisi sedikit dimensi di bagian atas ini ya. Ini akan saya potong lebih pendek ya dari anak cabang di bawahnya ini ya. Mungkin saya akan lebihkan juga, kira-kira sekian ya. Nanti kita tinggal membuat perantingan di sini ya. Mudah-mudahan juga untuk tunas-tunas yang tumbuh terakumulasi di bagian-bagian ujung sini ya, ujung-ujung potongan ini ya. Nah, jadi ini sudah ya, sahabat ya. Kita lanjutkan di bagian yang lain ya. Kita review juga yang percabangan lain yang saya buat ya. Oke, saya lanjutkan ke bagian atas sedikit, sahabat ya. Jadi di bagian tengah ini ada satu percabangan yang saya buat ya, tetapi ini asalnya tidak dari bagian batang utama, sahabat ya. Ini berasal dari bawah sini ya. Di sini ada titik tumbuh dulunya,
Kemudian karena di bagian ini ada keringan ya, jadi tidak mungkin tumbuh tunas di bagian sini. Jadi saya berinisiatif untuk melakukan melilit percabangan yang tumbuh di bagian bawah sini, saya bawa ke atas sini ya. Jadi ke belakang dulu baru ke depan sini sahabat ya. Nah untuk yang ini juga sudah cukup ya, saya rasa besarnya ya. Ini juga akan saya press. Di sini di ujung sini ada titik tumbuh satu, ini saya ambil ya. Ini saya lebihkan dulu untuk pemotongannya. Jadi kita potong di bagian sini ya sahabat ya. Ini kita buang. Karena kadang-kadang untuk bahan legundi ini kalau saya potong atau press ya, tidak muncul titik tumbuh di bagian yang diharapkan ya. Kadang-kadang bisa tumbuh di pangkal, daerah pangkal sini ya. Sementara harapan saya ada tumbuh titik tunas baru di bagian sini ya, pertengahan sini. Jadi kita siasati dengan memotong lebih ya. Saya potong di sini dan menyisakan pucuk yang ada di sini ya, agar ada pengikut ya untuk titik tumbuh di bagian sepanjang batang yang saya potong ini ya. Ini saya potong di sini juga ya untuk anak cabangnya di sini ya. Oke. Jadi saya sisakan satu saja di sini. Sebenarnya untuk terusan nanti saya ambil di bagian tengah sini. Mudah-mudahan nanti ada titik tumbuh di sini sahabat ya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian sebelahnya. Di sini saya mengharapkan ada titik tumbuh, dan ternyata di sini ada satu titik ya, satu titik tunas yang baru saja muncul ini ya. Nah ini kita lihat dari dekat ya, seperti ini ya, sudah ada satu titik tumbuh tunas ya di sini. Jadi sesuai harapan untuk mengisi dimensi yang di sebelah sini ya sedikit ya, karena di sini juga terlalu kosong, agar seimbang dengan percabangan di sebelah yang tadi itu ya. Kemudian saya beralih ke satu tingkat lagi ya. Di sini ini saya telat melakukan pengawatan ya, atau pengarahan ya untuk percabangan yang tumbuh di sini. Ini sebenarnya sudah pantas kita lakukan pressing ya. Tetapi karena batangnya ini masih cukup muda ya, saya biarkan dulu sampai agak tua sedikit, nanti kita akan potong pendek di sini ya. Karena untuk arahnya kurang pas ya. Kita teruskan sedikit dulu lagi untuk arah percabangannya sebelum kita pecah kembali ya. Kemudian beralih naik lagi. Di sini sudah sesuai ya untuk percabangan-percabangan yang saya pelihara. Tetapi ada yang kurang bagus untuk pertumbuhannya ya, seperti di bagian bawah sini. Ini akan kita potong untuk percabangan di sebelahnya ini ya, sehingga nanti untuk nutrisinya bisa mencari percabangan-percabangan yang kurang baik tumbuhnya ini ya. Ini sudah cukup besar. Ini sudah paling subur ya untuk pertumbuhan percabangannya. Saatnya kita pecah. Di bagian sini sudah ada satu titik tumbuh ya. Tinggal menunggu nanti untuk pecahannya di bagian sebelahnya di sini ya. Kita pecah dua lagi ya. Nah ini kita potong saja di bagian sini saja ya sahabat ya. Jadi sudah cukup. Nah, semoga nanti setelah kita potong di sini untuk calon mahkota di sini akan lebih mendapat banyak nutrisi ya untuk pertumbuhan percabangan-percabangan yang tumbuh di batang alur mahkota ini ya sahabat ya. Nah, jadi demikian ya sahabat ya. Saya rasa sudah cukup untuk press yang saya lakukan ya terhadap percabangannya. Kemudian kita akan menyeleksi atau membuang ya titik-titik pertumbuhan yang kurang sesuai ya. Seperti di bawah sini ada pertumbuhan yang pastinya tidak diperlukan ya di sini. Ini kita buangi seperti di sini. Karena ketika bahan legundi ini sudah ada satu terubusan atau pucuk yang baru tumbuh ya, kita biarkan itu cepat sekali untuk ngelos ya, untuk pembesarannya ya. Saya akan ambil dari bagian belakang ya. Di bagian belakang sini juga ada pertumbuhan yang kurang sesuai ya sahabat ya.
Untuk di bagian sebaliknya, di bagian belakang ini kita buang saja karena tidak saya perlukan ya. Oke, ini sudah ya. Oke, saya kira sudah cukup untuk perawatan yang saya lakukan terhadap bahan legundi ini ya. Mudah-mudahan nanti untuk titik-titik tumbuh yang saya harapkan bisa muncul di tempat yang sesuai sahabat ya. Oke sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara, jadi demikian ya dokumentasi yang bisa saya bagikan kepada sahabat untuk edisi kali ini, yaitu pressing atau pemotongan terhadap percabangan-percabangan yang saya bentuk pada sebuah bahan bonsai legundi on the rock ya. Jadi untuk kerangkanya seperti demikian kira-kira sementara ya. Nanti saya akan update lagi untuk bahan satu ini ya sahabat ya. Jadi jangan lupa untuk mensupport dengan ikhlas channel Taksaka Bonsai, sehingga sahabat semua bisa menyimak ya untuk proses pertumbuhan kemudian perawatan dari bahan-bahan bonsai yang saya miliki ya sahabat ya. Mohon maaf atas kekurangan pada video kali ini sahabat. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya di Taksaka Bonsai, dan tetap semangat berkarya buat sahabat penghobi semua dengan bahan-bahan yang ada, bahan-bahan bonsai lokal terutama sahabat ya, agar bonsai Indonesia semakin variatif dan semakin maju ke depan. Akhir kata, saya Iksa mohon pamit undur diri. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.